sekarang ke pembahasan terakhir, yaitu 3 pilar digital marketing. Ada copywriting, konten, dan ads. Pada dasarnya sebenarnya kita mau digital marketing di channel apapun, wajib memahami tentang copywriting, konten, dan ads. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham copywriting, nanti kita nggak nyambung ngobrolnya. Kan copywriting itu ngebahas tentang sapaan, bro, bestie, bos, agan. Kita tuh mau nyapa mereka tuh apa? Jangan sampai sapaan kita nggak nyambung. Yang kedua adalah gaya bahasa. Kita mau ngomong ke target market kita ini bahasa santuy, bahasa profesional, bahasa lucu, bahasa yang ngamuk-ngamuk, keras gitu, atau bahasa yang ramah. Nah, kita harus paham, dan pada akhirnya copywriting ini akan kita tuliskan dalam apa? Dalam headline konten, kalimat proposi, dalam kita membalas pesan, caption, artikel, banyak. Jadi menguasai copywriting membuat kita nyambung ngobrolnya dengan target audience, jadi nggak salah-salah. Yang kedua adalah memahami atau menguasai konten. Nah, kalau copywriting adalah cara ngomongnya, konten adalah cara kita menyampaikannya atau cara mengemas konten itu sendiri agar orang tertarik, melirik gitu. Percuma bisa ngomong nyambung tapi nggak menarik, ya orang ya nggak akan ngobrol lagi kita, nggak akan lanjut temenan sama kita, nggak akan lanjut beli produk kita gitu. Jadi kontennya juga harus menarik gitu. Nah, konten ini berkaitan dengan kira-kira nih kalau kita mau konten pakai gambar atau reels. Nah, kita harus pantau trennya apa, audio yang sedang trennya apa gitu. Nah, yang kedua adalah dari konten kita harus belajar video editing sederhana, pakai CapCut atau pakai VN video atau pakai Power Director, KineMaster. Nah, bebas mau pakai apapun. Yang penting kita harus paham cara video editing sederhana. Yang ketiga adalah dalam membuat konten kita harus menguasai yang namanya cocok logi. Nah, cocok logi ini ilmu simple tapi banyak digital marketer juga masih kesulitan. Cocok loginya apa? Cocok loginya adalah antara konten yang sedang tren dengan produk kita. Kan nggak semua tren kita bisa ikutin. Nah, kita harus punya kemampuan cocok logi, milih tren yang tepat dengan produk kita. Jadi trennya apa, produknya apa. Nanti kalau nggak sinkron ya orang jadi aneh lihatnya. Nah, itu terkait konten. Jadi baik itu konten di sosmed IG, TikTok, YouTube, atau konten artikel, atau konten iklan. Nah, itu penting di sini. Yang terakhir adalah nge-ads. Nah, nge-ads ini adalah cara kita supaya pendapatan tuh berkali-kali lipat. Jadi udah tahu cara ngomongnya biar nyambung, orang-orang jadi tertarik, dan akhirnya kita bisa meng-scale up bisnis atau ningkatin penjualan via iklan. Nah, iklan apa yang harus dikuasai? Sebenarnya tergantung dari channel yang kita pilih tadi. Tergantung dari channel dan tergantung dari target market yang kita ajak ngomong. Nah, apakah pakai Meta? Ya kalau misalnya kita milihnya Instagram ya pakai Meta. Kalau kita milihnya website ya pakai Google Ads dan SEO. Kalau kita milihnya TikTok ya TikTok Ads. Kalau kita milihnya Shopee atau Tokopedia ya Marketplace Ads. Dan yang paling terakhir adalah endorse atau influencer. Ini jika dibutuhkan sebagai peningkatan brand trust gitu. Misalnya kita skincare atau catering, diet, atau klinik kesehatan, klinik kecantikan, yang sifatnya jasa mungkin, atau mungkin produk bakso viral atau produk makanan viral yang butuh endorse supaya approve. Nah, silahkan. Nah, ketiga pilar ini wajib dipelajari, copywriting, konten, dan ads-nya. Bisa dipelajari satu persatu. At least teman-teman harus menguasai copywriting-nya dulu. Karena kalaupun menarik tapi nggak nyambung, ya konten kita hanya sekedar ditonton tapi orang nggak beli. Tapi kalau konten kita nyambung, walaupun nggak banyak yang nonton, tapi pasti ada orang yang ngeh dan akhirnya beli. Masalah iklan kita bisa pelajari setelah konten dan copywriting-nya kita kuasai. Nah, mungkin materi kali ini sebenarnya cukup sampai di situ aja. Teman-teman juga kalau mau ditanyain boleh kita diskusi di kolom komentar atau kunjungi website kita. Nah, mungkin sebagai informasi singkat adalah teman-teman
kalau misal membutuhkan konsultan digital marketing, teman-teman bisa masuk ke website kita, Sasana Digital. Nah, ini tadi kita kan lihat ya, konsultan digital marketing Sasana nomor 2. Nah, kita pakai teknik SEO namanya, supaya ketika diketik website kita tampil di yang pertama. Nah, teman-teman bisa konsultasi seputar apa aja sih? Nah, teman-teman tuh bisa konsultasi seputar pengembangan digital marketing khusus untuk bisnisnya. Dan yang bisa join tuh mulai dari owner, manager, sampai timnya bisa join, karena kita pasti ngebahas, kita kumpas tuntas dari sisi owner apa aja yang perlu diperbaiki, dari sisi manager strategi apa yang perlu diterapkan, dari sisi tim teknis apa nih yang perlu dilakukan. Nah, kita kasih tahu cara memulainya, mengukur KPI, bahkan sampai evaluasi nanti yang lebih detail gitu. Dan teman-teman bisa sifatnya yang apakah korporat, misal teman-teman di sini ada yang dari korporasi BUMN atau perusahaan swasta, atau private training. Jadi misal business owner sama tim digital marketing mau sekolah berdua nih, berempat gitu, private training juga bisa, atau teman-teman juga bisa konsultasi ke Sasana Digital. Nah, materi-materinya juga udah kita siapin, bisa dicek di sini nanti, mulai dari SEO, copywriting, content writing, atau mungkin yang digital marketing activation, jadi kita ngebahas yang lebih luas, dan marketing strategi. Nah, ini juga ada beberapa portofolio yang berhasil kita bantu, mulai dari bisnis toko mainan anak, fashion anak, fashion wanita, dan juga di sini diklik aja banyak portofolio lainnya. Dan teman-teman kalau misal masih pengen diskusi dulu nih, pengen diskusi atau konsultasi gratis, bisa langsung ke bawah aja. Di sini ada form. Nah, ini teman-teman cukup isi aja, nanti bakal ada tim yang bantu untuk konsultasi gratis terkait masalah bisnis sekarang gitu. Nah, paling itu aja sih singkat. Yang paling penting kan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi di kolom komentar. Nanti teman-teman yang komen pasti kita balas masalahnya apa, dan nanti kita kasih saran deh artikel yang bisa ngebantu itu apa, karena kita juga punya 150 artikel lebih tentang digital marketing. Nah, paling untuk video kali ini cukup itu saja. Kalau teman-teman dari request materi juga boleh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.